Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Endah Septiani. Kali ini saya akan mencoba memaparkan materi untuk persiapan P3K Guru Sosiologi di materi profesionalnya, yaitu terkait dengan interaksi sosial. Baik, kita mulai ya. Bahwa interaksi sosial itu merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara perorangan, antara kelompok dan kelompok manusia, atau antara perorangan dengan kelompok manusia. Interaksi sosial sangat berguna untuk mempelajari banyak masalah dalam masyarakat. Interaksi sosial menyebabkan individu atau kelompok saling mempengaruhi satu sama lain sepanjang hidupnya. Jadi, dapat diambil definisi bahwa interaksi sosial itu merupakan pola hubungan yang terjadi antar individu, individu dan kelompok dengan kelompok. Berlanjut pada syarat interaksi sosial. Syarat interaksi sosial yaitu adanya kontak sosial atau social contact dan komunikasi atau communication. Yang pertama kita bahas dulu tentang kontak sosial. Secara harfiah, kontak sosial berarti terjadi hubungan secara fisik. Akan tetapi, sebagai gejala sosial, kontak dapat terjadi baik secara langsung atau primer maupun tidak langsung atau sekunder. Terjadinya kontak sosial tidak hanya bergantung dari tindakan seseorang, tetapi juga berdasarkan tanggapan atau respon seseorang terhadap tindakan tersebut. Misalnya, ketika seseorang melambaikan tangan, maka respon dari pihak lain yaitu membalas dengan lambaian tangan. Itulah kontak. Selain primer dan sekunder, kontak sosial dapat bersifat positif dan negatif. Suatu kontak sosial dikatakan positif apabila mengarah pada kesepakatan atau kerjasama. Adapun kontak sosial dikatakan negatif apabila mengarah pada pertentangan. Kemudian syarat yang kedua adalah komunikasi. Arti terpenting komunikasi adalah seseorang memberikan tafsiran terhadap perilaku atau informasi atau berita kepada orang lain. Orang yang bersangkutan kemudian memberikan reaksi terhadap perilaku tersebut. Beberapa komponen dalam proses komunikasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah sumber informasi atau pengirim pesan, yaitu komunikator. Kemudian yang kedua, informasi atau pesan yang disampaikan, itulah stimulus. Kemudian adanya saluran atau media. Kemudian yang keempat, penerima informasi atau komunikan. Dan yang kelima, respon dalam interaksi sosial, ya, respon atau tanggapan dari si penerima informasi. Apabila dalam interaksi sosial salah satu komponen tersebut tidak terpenuhi, dapat terjadi kegagalan dalam proses interaksi. Nah, itulah dua syarat terjadinya interaksi sosial, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kita berlanjut selanjutnya. Interaksi menjadi bagian yang sangat penting dan utama dalam pola hubungan antar manusia, karena dalam komunikasi akan memunculkan makna. Nah, ini kita masuk pada faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Interaksi sosial itu sendiri dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama adalah imitasi, ya. Imitasi itu merupakan proses meniru sikap, tindakan, tingkah laku, atau penampilan fisik orang lain di lingkungan sekitarnya, ya. Itu adalah imitasi. Jadi imitasi itu proses interaksi dengan cara meniru sebagian. Kemudian perbedaannya dengan identifikasi adalah proses interaksi dengan cara meniru keseluruhan. Identifikasi sendiri merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang menjadi sama atau identik dengan pihak lain. Proses identifikasi bersifat lebih mendalam daripada imitasi. Dalam proses identifikasi, tidak hanya perilaku dan penampilan luar yang ditiru, akan tetapi kepribadian serta sifat-sifat orang lain juga ditiru sebagai pedoman bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian faktor yang ketiga adalah sugesti. Sugesti itu merupakan proses menerima sikap, pandangan, dan pendapat orang lain tanpa dipikir ulang.
Kondisi tersebut dapat terjadi karena pandangan berasal dari orang yang berwibawa, memiliki kekuasaan, dan diakui oleh masyarakat. Kemudian yang keempat adalah empati. Empati, ya, empati itu merupakan kemampuan merasakan keadaan orang lain dan ikut merasakan situasi yang dialami atau dirasakan orang lain, sehingga seringkali empati itu merupakan kemampuan berinteraksi dengan dasar tindakan nyata. Kemudian yang kelima adalah simpati, yang merupakan suatu proses ketika seseorang tertarik kepada pihak lain terkait perilaku atau penampilannya. Jadi kemampuan berinteraksi dengan dasar nilai perasaan itulah simpati. Kemudian kita berlanjut pada bentuk interaksi sosial. Yang pertama adalah asosiatif, ya. Proses sosial asosiatif mengarah pada persatuan dan dapat meningkatkan solidaritas antar individu atau kelompok. Proses sosial asosiatif sendiri dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu kerjasama, akomodasi, kemudian asimilasi. Berbalik dengan disosiatif, ya. Proses yang disosiatif ini merupakan interaksi sosial yang dapat menyebabkan perpecahan. Bentuknya seperti kompetisi, kontravensi, dan konflik. Ya, kita mulai dari proses asosiatif, ya. Yang pertama adalah kerjasama. Kerjasama sendiri terdiri dari yang pertama bargaining atau perjanjian pertukaran barang dan jasa antara dua orang atau lebih. Kemudian yang kedua adalah joint venture, ya. Saling membantu satu sama lain untuk mengerjakan proyek secara bersama. Yang ketiga koalisi, yaitu kombinasi antara berbagai kelompok yang mempunyai kesamaan tujuan. Kemudian kerukunan, yang melakukan kegiatan atas dasar kepentingan bersama, dan kooptasi, yaitu proses penerimaan kehadiran unsur baru. Selanjutnya, nah ini adalah ilustrasi kerjasama dalam bentuk interaksi sosial yang asosiatif, ya. Di situ ada kerjasama di lingkungan masyarakat dengan kerja bakti, kemudian ada juga kerjasama di dunia kerja, ya, dengan sesama rekan kerja. Kemudian bentuk asosiatif yang kedua adalah akomodasi atau proses penyelesaian konflik, yang terdiri dari mediasi, yaitu proses penyelesaian konflik dengan bantuan pihak ketiga. Ya, pihak ketiga tersebut harus netral, artinya dia tidak memihak kepada satu atau dua kubu. Kemudian yang kedua adalah adjudikasi, yaitu proses penyelesaian konflik oleh pengadilan. Yang ketiga arbitrasi, proses penyelesaian konflik oleh pihak ketiga yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dan keputusan yang mengikat. Kemudian konsiliasi, yang mempertemukan pihak yang berselisih. Dan stalemate, yaitu proses penyelesaian konflik dikarenakan kedua belah pihak memiliki kekuatan yang seimbang. Nah, ini adalah jenis akomodasi tadi, ya. Yang sebelah kiri, ya, di situ adalah mediasi, ya, karena ada pihak ketiga yang memberikan penengah. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah adjudikasi, yaitu proses penyelesaian konflik melalui pengadilan. Selanjutnya adalah asimilasi, masih di asosiatif. Asimilasi adalah pembauran dua budaya atau lebih dengan terciptanya budaya baru. Ya, ada amalgamasi, yaitu perkawinan campuran antar suku yang berbeda, seperti di dua gambar di bawah ini, ya. Adalah amalgamasi, yaitu perkawinan campuran antar suku yang berbeda. Di Indonesia sendiri, proses asimilasi budaya karena adanya toleransi di antara kelompok-kelompok. Kemudian selanjutnya, ya, ini adalah proses yang disosiatif, ya. Proses disosiatif tadi terdiri dari kompetisi, kemudian kontravensi, kemudian konflik, ya. Pola perpecahan dimulai dari kompetisi, kemudian kontravensi, dan diakhiri dengan konflik sosial. Individu yang tidak bisa memaknai kompetisi lebih besar potensi untuk konflik. Ya, kita mulai dari kompetisi dulu.
Kompetisi atau persaingan adalah suatu proses yang dilakukan individu atau kelompok untuk memperoleh kemenangan secara kompetitif tanpa menimbulkan bentrok atau kekerasan fisik. Kemudian berlanjut ke kontravensi. Kontravensi itu merupakan upaya menghalangi dan menggagalkan tercapainya tujuan pihak lain. Bentuk-bentuk kontravensi berupa gangguan, fitnah, provokasi, dan juga intimidasi. Kemudian proses yang terakhir adalah konflik ya. Konflik sendiri adalah suatu proses ketika seseorang atau kelompok dengan sadar atau tidak sadar menentang pihak lain disertai ancaman atau kekerasan untuk mendapatkan keinginan atau tujuan tertentu. Kita berlanjut pada pendekatan teori ya. Teori dalam interaksi sendiri ada teori dramaturgi dari Erving Goffman ya, yang membahas terkait interaksi dan usaha ya individu untuk menampilkan kesan tertentu pada orang lain ya. Jadi teori dramaturgi ya itu merupakan sebuah teori yang menjelaskan bahwa di dalam kegiatan interaksi satu sama lain sama halnya dalam pertunjukan sebuah drama. Dalam hal ini manusia merupakan aktor yang menampilkan segala sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu ya dalam hidupnya. Ada istilah-istilah dalam teori dramaturgi yaitu expression given atau fakta objektif, kemudian expression given of atau fakta subjektif, kemudian ada front stage, ada pula backstage ya. Jadi teori dramaturgi ini disampaikan oleh Goffman ya. Dramaturgi berasal dari bahasa Inggris dramaturgi dari kata drama yang berarti seni atau teknik drama dalam bentuk teater. Pertama kali dipopulerkan oleh Aristoteles, seorang filosof Yunani yang menyatakan bahwa penampilan atau drama-drama yang berakhir tragedi atau tragis ataupun kisah-kisah komedi. Menurut Goffman, dramaturgi adalah sandiwara kehidupan yang disajikan oleh manusia, situasi dramatik yang seolah-olah terjadi di atas panggung sebagai ilustrasi untuk menggambarkan individu-individu dan interaksi yang dilakukan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Secara ringkas, dramaturgi merupakan pandangan tentang kehidupan sosial sebagai serentetan pertunjukan drama dalam sebuah pentas ya. Goffman memperkenalkan dramaturgi pertama kali dalam kajian sosial psikologis dan sosiologinya melalui bukunya The Presentation of Self in Everyday Life. Buku tersebut menggali segala macam perilaku interaksi yang kita lakukan dalam pertunjukan kehidupan kita sehari-hari, yang menampilkan diri kita sendiri dalam cara yang sama dengan cara seseorang aktor menampilkan karakter orang lain dalam sebuah pertunjukan drama. Layaknya sebuah drama, aktor dramaturgi memperhitungkan setting, kostum, penggunaan kata atau dialog, dan tindakan non-verbal lainnya. Dalam dramaturgi, kita dapat menghayati peran, menampilkan penampilan, kebiasaan, sehingga dapat memberikan feedback sesuai yang kita mau. Jadi ada istilah front stage ya. Front stage itu kondisi acting di front stage itu adalah adanya penonton yang melihat kita dan kita sedang berada dalam bagian pertunjukan. Maka dalam front stage kita berusaha untuk memainkan peran kita sebaik-baiknya. Berbalikan dengan backstage adalah keadaan di mana kita berada di belakang panggung dengan kondisi tidak ada penonton ya. Jadi pada dasarnya setiap orang itu akan melakukan yang namanya impression management sesuai dengan apa yang ia ingin ditampilkan di panggung depan, baik itu yang berbanding terbalik dengan kehidupan di panggung belakang atau hanya terdapat sedikit perbedaan dengan ia di panggung belakangnya.
Gitu ya teman-teman, itu tadi terkait teori dramaturgi. Nah, ini adalah rangkumannya bahwa hakikat dari keanekaragaman, tantangan, kemajemukan bahasa Indonesia adalah perubahan nilai norma, kemudian adanya solidaritas mekanik organik yang menggambarkan masyarakat heterogen dan majemuk. Selanjutnya, dengan memahami diferensiasi, kita dapat saling mengenal, berkelompok, melanjutkan eksistensi, dan hidup bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Nah, ini teman-teman, terima kasih ya sudah menyimak video ini. Sukses selalu. Semoga dilancarkan proses dalam mempersiapkan P3K untuk guru mapel sosiologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.